Nama Brigita Yurita LNC NIM 19104168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi strategi distribusi. Dalam dunia pemasaran, tentu saja ada yang namanya pendistribusian. Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkembang, tentu saja harus ada distribusi yang tepat dengan para agen pemasaran di pasaran luas. Dan salah satu hal yang penting dan menjadi dasar adalah dalam dunia pemasaran, yaitu urusan strategi distribusi. Strategi distribusi harus tepat sasaran dan harus sesuai langkah pemasarannya. Sebuah sistem manajemen harus mengambil langkah yang tepat dalam mengambil keputusan yang kritis. Dalam pemilihan strategi yang tepat, tentunya harus sesuai dengan pemilihan agen serta teknik pemasaran yang tepat guna. Masuk pada bagian A, yaitu pengertian strategi distribusi. Dalam dunia pemasaran, tentunya tidak bisa terlepas dari faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Keseluruhan proses tersebut merupakan serangkaian dari sebuah proses strategi dalam proses penyaluran. Lalu, dalam prosesnya tentu mengenal lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan strategi. Seperti namanya strategi sendiri disebut menjadi sebuah tanggung jawab dalam dunia pemasaran. Dalam sebuah pendistribusian barang ataupun produk lainnya, tentu saja dari tangan produsen menuju ke konsumen, pasti ada sebuah pemasarannya. Perantara tersebut akan menjadi sebuah jembatan. Teknik seperti itulah yang dinamakan dengan strategi distribusi. Nantinya dalam sebuah strategi tersebut akan lebih dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Bagian B, yaitu jenis strategi distribusi eceran atau retail. Dalam dunia pendistribusian, tentu saja terdapat beberapa jenis yang harus diketahui. Jenis-jenis tersebut memang sebuah jenis yang harus diketahui oleh pemasaran, baik produsen maupun konsumen. Tentu saja yang namanya sebuah strategi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan hasil yang maksimal. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut beberapa jenis strategi yang wajib diketahui. 1. Strategi intensif. Dalam strategi yang satu ini ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu adalah dengan mengedarkan secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecerannya juga disebut dengan distributor. Kedua, strategi selektif. Sama halnya dengan strategi yang sebelumnya. Strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Ketiga, strategi secara eksklusif. Seperti strategi-strategi sebelumnya, perbedaan adalah dengan yang sebelumnya untuk menentukan strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang yang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Bagian C, yaitu contoh distribusi dalam bisnis. Dalam sebuah bisnis, tentu saja strategi distribusi sangat erat kaitannya. Hal semacam ini tidak lepas dari peran serta usaha sang produsen dalam memasarkan produknya. Dalam hal semacam ini, contoh dalam bisnis terkait
Strategi pendistribusian adalah dengan melihat cara yang dilakukan. Yang pertama adalah distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan akan semakin maju tanpa adanya kendala. Yang berarti strategi yang satu ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis menerapkan berbagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal. Artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Selanjutnya adalah wholesale. Contohnya strategi yang satu ini dalam bisnis merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Penerapannya lebih ke arah yang lebih besar dan strategi sebelumnya. Penggunaan distributor memang merupakan andalan dalam penggunaan strategi semacam ini. Strategi distribusi memang menjadi salah satu strategi preventif yang tepat guna dalam proses pemasaran yang efektif. Untuk memberikan dampak serta hasil yang maksimal, tentu saja harus ada acara serta penunjukan agen yang tepat. Terima kasih.